Saksikan Mutiara Iman mempersiapkan hati menuju ibadah haji bersama dengan Ustaz Saifullah Hudi. Tadi menarik sekali di segmen pertama soal pembahasan kita, tausiah pengantar Ustaz tadi. Tetapi Ustaz, bagaimana kita menjalankan ibadah haji ini seringkali identik dengan bagaimana istilahnya melepaskan. Ada keluarga yang ditinggal, kemudian pekerjaan, bahkan kenyamanan yang sehari-hari kita lakukan. Karena di sana tentunya pasti lelah karena kita full beribadah haji. Apa hikmah di balik melepaskan itu tadi? Baik, terima kasih Mbak Fia. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat sakral. Dan ibadah haji itu membutuhkan yang saya sampaikan pengorbanan. Harus meninggalkan banyak aktivitas, mengorbankan harta yang mungkin ada di rumah. Jadi kalau mereka tidak karena Allah, maka mereka akan menoleh ke belakang. Jadi seakan-akan menyesal ketika akan melaksanakan ibadah haji. Gimana sapi saya, bagaimana toko saya, akan seperti itu. Tetapi hikmah dari apa yang tadi ditanyakan oleh Mbak Fia, bahwasanya dengan berhaji itu bahwasanya kita pada akhirnya akan dicoba oleh Allah untuk melakukan apa yang dinamakan mengorbankan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi melepaskan keinginan-keinginan yang ada di dunia. Ini ibaratnya kan kita akan kalau pesawat itu akan lepas landas. Jadi akan menuju kan yang namanya akhirat. Jadi nanti akan ditinggalkan dunia yang begitu banyak ujiannya, akan menuju akhirat. Sama dengan orang melaksanakan ibadah haji. Ini ibaratnya mereka akan menuju ke akhirat. Sehingga apa yang menjadi kepunyaan yang ada di dunia harus kita tinggalkan. Harus ditinggalkan. Karena akan menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah, maka yang dibutuhkan hanya ketakwaan saja. Tidak ada dunia di situ. Sehingga harus dilepaskan. Jadi apapun yang kita usahakan, kalau sudah melaksanakan ibadah haji itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan kartu as. Apa itu Ustaz? Jadi kartu as itu apapun yang kita usahakan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada akronim baru nih, singkatannya. Itu apapun yang kita usahakan serahkan kepada Allah. Baik. Menjadi kartu as. Kartu as yang perlu kita ingat ya Ustaz. Iya, betul. Baik, tadi Ustaz sudah menyampaikan apa hikmah di balik melepaskan itu tadi. Ibarat kita melakukan perjalanan menuju akhirat begitu, betul. Dan ketika kita melakukan ibadah haji itu adalah hal yang cukup berat. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, di sana berat sekali. Hari-hari kita melakukan ibadah, belum lagi ujiannya panas, antrean panjang begitu. Bagaimana kita bisa mempersiapkan mental agar tetap bisa sabar dan ikhlas di sana? Baik, Mbak Fia. Jadi ibadah haji itu sudah difirmankan oleh Allah. Memang ada larangan-larangan yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jadi di situ tidak boleh gurundel, tidak boleh menggerutu terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Baik. Jadi ketika di tanah suci itu banyak memang ujian-ujian yang memang itu dipersiapkan oleh Allah kepada orang yang berhaji. Bagaimana mereka menyikapi ketika menghadapi sesuatu yang menurut mereka ini tidak sesuai. Kadang-kadang hanya rebutan kamar mereka sampai mencaci maki. Padahal di situ tidak diperbolehkan mencaci maki. Hanya rebutan makanan, bisa juga menyampaikan kalimat yang tidak baik. Kemudian karena melihat mungkin bersama istrinya pun ketika menyampaikan sesuatu yang menimbulkan syahwat juga tidak diperbolehkan. Khawatir, kan khawatir hajinya wala jidal tadi, atau punya rasa yang akhirnya nanti menimbulkan syahwat. Satu misal umpamanya habis minum kopi, minum jamu umpamanya ke istrinya. Gimana maksudnya? Hidup terasa sepi kalau tidak ada kamu, umpamanya seperti itu. Itu kan itu kan ibaratnya mengundang supaya istrinya semakin menimbulkan syahwat, takutnya begitu.
Sehingga dari situ apa yang tadi saya sampaikan, di sana betul-betul dijaga yang namanya 3 itu. Jadi tidak boleh mencaci maki, kemudian tidak boleh mengadu domba, kemudian bermaksiat kepada Allah. Meskipun ada ujian-ujian yang tadi disampaikan oleh Mbak Fia, karena antrian panjang, kemudian mereka akhirnya menerobos. Kalau boleh, sebenarnya orang haji kan memang dilatih untuk sabar. Ketika ada antrian panjang mungkin, jadi biarlah dipasrahkan kepada Allah. Mungkin ini ujian saya. Ketika ada orang yang lewat, mohon maaf kadang-kadang baunya tidak sama dengan bau kita, karena memang lain negara ya, kemudian lain juga warna kulit dan juga bau kulitnya dan lain-lain. Itu kalau kita umpamanya berpositif thinking akan menyampaikan, oh alhamdulillah saya menemukan atau bertemu dengan ciptaannya Allah selain Indonesia. Ya, jadi harus selalu berpositif thinking. Jadi ketika dikasih ujian oleh Allah di tanah suci, itu yang kita lakukan supaya tadi karena antrian panjang dan lain-lainnya, kalau kita positif thinking, insya Allah akan selamat kita, tidak ada gangguan. Karena terus terang di beberapa rentetan haji itu ataupun yang dilakukan oleh para jamaah itu, ketika mereka menggerutu yang Mbak Fia sampaikan tadi, malah oleh Allah mereka langsung diuji. Karena di tanah suci itu, namanya tanah suci, itu ibaratnya sama dengan kita berkumpul di padang mahsyar lah, seperti itu ya. Jadi langsung ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat yang tidak baik. Baik. Apakah memang ada firman khusus Ustadz? Karena banyak sekali kita dengar cerita-cerita mereka yang sudah datang dari tanah suci, apa yang mereka perbuat hari-hari, entah itu baik ataupun buruk, akan mendapatkan balasan langsung di tanah suci. Apakah memang ada dalil khusus yang menerangkan soal itu? Yang jelas, yang kalau di Al-Quran itu, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kemudian kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Jadi diantaranya di surat Al-Adiyat itu, di surat Az-Zalzalah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Setiap kita berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan setiap berbuat kejelekan akan dibalas dengan jelekan. Jadi itu memang umum maksudnya berarti haji juga masuk di situ. Ketika di Indonesia umpamanya, di tanah air kita tidak ada balasan mungkin masih ditunda balasannya. Cuman di haji ini kenapa kok langsung dibalas? Mungkin untuk menunjukkan bahwasannya ibadah haji yang saya sampaikan tadi sangat sakral dan memerlukan pengorbanan dan juga tadi yang pengorbanan dan juga perjuangan yang banyak. Ada beberapa dari kita bahkan yang takut nanti kalau misalkan pergi haji dibalas kejahatannya, begitu nggak? Tidak tepat begitu nggak? Tidak tepat. Makanya yang kita bahas hari ini adalah persiapan hati. Nah, persiapan hati bagaimana supaya di sana itu betul-betul bukan di sana saya mau dibalas, enggak kan, seperti itu. Jadi supaya di sana itu mendapatkan yang namanya haji yang betul-betul diterima oleh Allah. Baik. Caranya memang dilakukan sebelum melakukan ibadah haji. Jelas di sana kalau sudah positive thinking, meskipun kita di dunia di tanah air melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik, tapi karena mereka sudah bertaubat betul-betul tidak akan mengulangi dan akan menambah kebaikan-kebaikan, maka Allah itu akan menerima taubatnya dan insya Allah tidak akan mengalami yang namanya gangguan ataupun insya Allah akan mendapatkan hal baik di situ, Ustaz. Nah, Ustaz, banyak orang yang tentunya memahami tata cara haji sebelum berangkat, tetapi belum tentu memahami maknanya. Nah, seberapa penting memahami makna ihram, tawaf, sa'i, wukuf dalam membentuk kekhusyukan ibadah kita di tanah suci, Ustaz? Baik, jadi ihram itu dimaknai adalah kan hanya memakai satu helai kain. Jadi di situ dimaknai kesetaraan. Jadi kalau kita sudah memakai kain ihram itu tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada pejabat, tidak ada bawahan, semuanya sama.
di hadapan Allah. Makanya in akramakum indallahi atqakum. Tadi yang disampaikan di awal oleh Mbak Fia, yang dinamakan kemuliaan di situ hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan memakai kain ihram, itu menunjukkan kesetaraan di antara para manusia di situ. Jadi semuanya sama, tidak ada perbedaan. Baik itu kalau sampai dengan ada ulama di situ sama, tidak seperti yang mungkin dilihat di rumah kita di tanah air. Itu maknanya kesetaraan. Kemudian ada yang namanya tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu dimaknai bahwasannya kita betul-betul disuruh usaha oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengelilingi Ka'bah, mengelilingi rumahnya Allah. Kemudian ada sa'i, berlari-lari kecil. Itu sebenarnya adalah meniru atau idba kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari air sampai 7 kali dari bukit Safa dan Marwah dan sebaliknya. Itu menunjukkan ikhtiar kita juga. Ikhtiar. Kemudian wukuf. Wukuf itu ya istilahnya berkumpul di satu tempat, yaitu di Arafah. Itu disamakan dengan kita berkumpul di padang mahsyar. Jadi hanya kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak boleh ada hati yang hasad, yang lain-lain, yang tujuannya tidak kepada Allah. Itu harus betul-betul fokus hanya kepada Allah. Karena berkumpul di situ hanya meminta ampun kepada Allah, kemudian memintakan doa kepada kita yang ada di rumah supaya juga dapat menunaikan ibadah haji dan lain-lainnya, meminta doa supaya anak-anaknya jika anak-anak yang soleh dan solihah dan semua usahanya diberikan kesuksesan oleh Allah. Itu berkumpulnya di Arafah, itu betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ketika kita sudah memahami makna setiap tata cara haji yang dilakukan, itu akan menambah nilai-nilai haji yang bisa kita bawa pulang ke tanah air, begitu Ustaz ya. Karena harapannya ketika kita sudah pulang dari tanah suci tidak makin sombong. Betul. Itu yang banyak terjadi mungkin Ustaz, karena ada satu sosial yang melekat di sana, justru kita malah makin menjadi-jadi di tanah air. Tapi mudah-mudahan dengan haji yang baik kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ustaz, menarik sekali, tetapi apa daya durasi membatasi. Namun terima kasih Matur Sembah Nuwun atas segala ilmu yang sudah disampaikan hari ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dan pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah, ibadah haji bukan hanya perjalanan ke tanah suci, tetapi perjalanan hati menuju Allah. Yang perlu kita siapkan bukan hanya langkah kaki, tetapi juga niat yang lurus dan hati yang bersih. Semoga Allah memanggil kita dalam keadaan terbaik dan mengembalikan kita sebagai pribadi yang lebih dekat kepadanya. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.